Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dapat berjumpa kembali di kebaktian online pada pagi ini. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Mari dengan bangkit berdiri, kita datang ke hadirat Allah dengan hati yang penuh sukacita. Dan kita awali kebaktian online ini dengan menaikkan pujian KJ 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Segenap jemaat yang terkasih, kita hendak mengawali kebaktian online dalam rangka peneguhan penatua ini dengan berlandaskan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih Allah memelihara hidup dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Segenap jemaat yang terkasih, dalam realitas hidup kita, seorang manusia mengalami pergumulan dan permasalahan yang bisa membuatnya takut. Takutan ini bisa menggeser fokus hidupnya, dari yang seharusnya berfokus untuk percaya, sekaligus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, berubah menjadi berfokus pada ketakutan yang menjerat kehidupannya. Pada hari ini kita semua hendak diajak untuk memandang ketakutan sebagai dinamika kehidupan dan belajar untuk terus mempercayai dan bahkan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita merespon dan menanggapi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 64, bait pertama hingga yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ya Tuhan
Mari jemaat yang terkasih, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam kehidupan kami sering menjumpai masalah demi masalah. Dan kami mengakui ya Tuhan bahwa masalah itu kerap kali kami hadapi dan kami rasa di luar batas kemampuan kami. Kami tidak bisa mengatasinya dan juga kami tidak berdaya untuk menanggulanginya. Sehingga muncul dalam hati kami ketakutan yang itu mencengkram bahkan menguasai kehidupan kami. Dan pada akhirnya Bapa, ketakutan itu yang menjadi bagian dalam kehidupan dinamika kami, itu membuat kami menggeser hati kami bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada ketakutan akan masalah yang menimpa kami. Sehingga seringkali ya Tuhan kami terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kami mengabaikan perintah Tuhan. Kami tidak mengindahkan segala jalan-jalan Tuhan, tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, ampunilah kami akan segala kerapuhan yang kami miliki. Kami melupakan bahwa segala perbuatan Tuhan sungguh besar di tengah kehidupan kami. Bahkan kehidupan kami telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Itu sebuah perbuatan yang nyata dan besar yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami agar senantiasa mengingatkan kami untuk bisa membenahi kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami menyerahkan segala pengakuan dosa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus kami yang hidup. Amin. Segenap jemaat yang terkasih, berita pengampunan bagi kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan kita dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang hilang bagai
menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku ku tegak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari jemaat yang terkasih, kita berdoa ya. Allah Bapa Surgawi, sesungguhnya hidup kami adalah hidup oleh karena percaya. Percaya akan setiap janji Tuhan yang Kau utarakan dan wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami menjadi hidup, dan hidup kami menjadi bermakna. Oleh sebab itu ya Tuhan, kepercayaan kepada Engkau dan segala perbuatan-Mu, itulah yang hendak kami tumbuhkan terus-menerus senantiasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap kuat, bahkan ketika kami harus melintasi lika-liku kehidupan kami, permasalahan yang berat, hidup kami yang sukar, kami tetap bisa bertahan dan juga memuliakan nama Tuhan. Bapa, pendengarkanlah sabda-Mu kepada kami. Dan juga Engkau curahkan Roh Kudus kepada kami, agar kami mengerti akan setiap perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 22 hingga yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya.
Ya, saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi saat ini ya. Di dalam rangka kita juga akan melakukan peneguhan calon penatua menjadi penatua yang baru. Ya, saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita tidak pernah luput dari yang namanya rasa takut. Siapa sih saudara yang terkasih kita yang tidak punya rasa takut, saudara? Mungkin di antara kita ada yang merasa takut ketika harus berpergian menggunakan pesawat terbang misalkan. Mungkin di antara kita ada yang takut ketika harus berpergian menggunakan kapal laut. Takut mabuk laut. Dan juga berbagai ketakutan yang lain, saudara yang terkasih. Ketakutan itu berwujud di dalam berbagai hal, di dalam kehidupan kita semua. Nah, saudara yang terkasih, kenapa orang itu mempunyai rasa takut? Kenapa bisa muncul rasa takut di dalam kehidupan kita? Saudara, sebetulnya rasa takut itu ada hal-hal yang manusiawi. Rasa takut muncul karena adanya keadaan di mana kita tidak berdaya di dalam melewati sebuah masalah yang ada di depan mata kita. Jadi saudara, sebetulnya takut itu merupakan respon manusiawi, saudara. Dan penyebabnya, saudara, adalah tidak lain rasa takut itu muncul karena kita mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin bagi kita tidak menyenangkan, menyeramkan, menakutkan, menegangkan. Atau peristiwa-peristiwa yang membuat kita itu mengalami kegagalan dan membuat kita tidak bahagia. Akibatnya dalam diri kita mengalami sesuatu keadaan yang traumatik. Pada akhirnya dalam diri kita tidak percaya bahwa kita mampu melewati masalah yang ada depan mata kita itu. Saudara, itu adalah rasa takut yang bisa saya gambarkan secara umum. Saudara, kalau kita melihat dengan bacaan kita saat ini, di mana para murid juga bisa mengalami rasa takut. Ya, karena mereka adalah manusia biasa. Tidak serta-merta mereka menjadi murid Tuhan Yesus, lantas mereka langsung bisa menghadapi rasa takut mereka. Justru di sini para murid belajar untuk mengatasi rasa takut itu dengan berproses bersama Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita melihat dalam bacaan kita, setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang menggunakan perahu. Menyeberangi apa, saudara? Menyeberangi Danau Galilea. Danau Galilea adalah danau yang cukup besar, sehingga ketika menyeberanginya harus menggunakan perahu. Nah, saudara, sementara para murid mendahulunya ke seberang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Dan tiba-tiba waktu malam hari, saudara, ada angin sakal yang muncul, datang, mengombang-ambingkan perahu yang dinaiki oleh para murid itu. Saudara, sebagian dari para murid merupakan nelayan yang mereka biasa mencari ikan di Danau Galilea. Pasti mengerti
akan keberadaan angin sakal ini. Mereka dapat memperkirakan keberadaan angin sakal ini kapan datangnya, saudara, dan bagaimana mengatasinya. Tapi saudara, tetap saja para murid ini takut dan mengalami sesuatu yang menggetarkan hati mereka. Meskipun mereka sudah menjalani kehidupan sebagai nelayan. Terlebih-lebih saudara, ketika mereka di tengah situasi panik yang berusaha mereka redam, mereka melihat bahwa Yesus datang pada pukul 3. Di tengah ketakutan mereka, rupanya rasa takut saudara yang berlebihan itu mampu untuk membuat mereka tidak mengenali Yesus. Ketika fokus menjadi rasa takut, terhadap rasa takut itu kita sedang alami, saudara. Di sini kita melihat secara nyata bisa mengaburkan fokus kita terhadap Tuhan. Bisa menggeser fokus hidup kita yang tadinya kepada Tuhan menjadi kepada rasa takut yang kita sedang hadapi. Nah, saudara, kita melihat bahwa umumnya setiap orang dan juga terlebih lagi para murid ini, yang menjadi penyebab mereka mengalami takut adalah karena mereka mengalami keadaan yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Jadi saudara, kalau tadi di awal saya mengatakan penyebab rasa takut adalah pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati dan kita gagal, tetapi ternyata kisah ini memberikan sesuatu yang baru. Ketika kita berada dalam keadaan yang tidak kita pahami, yaitu melihat sosok seseorang yang kita tidak tahu siapa, padahal itu adalah Tuhan Yesus, mereka menjadi takut. Tapi saudara, Tuhan Yesus paham akan ketakutan mereka. Tuhan Yesus kemudian mendatangi mereka dan segera berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, sapaan Tuhan Yesus ingin meredakan ketakutan mereka. Sapaan Yesus ingin hadir dan membuat mereka percaya bahwa Yesus berada di tengah-tengah hidup mereka, menyertai mereka. Allah bersama mereka. Mereka tidak perlu takut. Tapi saudara, tetap saja perkataan Tuhan Yesus nampaknya tidak terlalu berpengaruh ketika belum bersentuhan secara langsung dengan para murid. Kita lihat Petrus, saudara. Petrus kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus mengatakan apabila. Jadi saudara, Petrus di sini yang sudah bersentuhan berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus, sudah ingin ditenangkan oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak serta-merta Petrus menjadi percaya. Petrus ingin mengecek apakah Tuhan Yesus yang ada di depan mereka sungguh-sungguh adalah guru mereka. Nah, saudara, kita melihat bahwa akhirnya Yesus mempersilahkan Petrus untuk berjalan di atas air, seperti Tuhan Yesus yang juga berjalan di atas air. Awalnya Petrus bisa berjalan beberapa langkah, tetapi ketika dalam perjalanan menuju Tuhan Yesus itu, Petrus
dihinggapi oleh keraguan, ditiup oleh angin sakal yang mengelilingi mereka, Petrus kemudian ragu dan menjadi tenggelam. Di sini Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah pernyataan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah kamu bimbang?" Nah, saudara, kalau kita memperhatikan sikap Petrus, sesungguhnya sikap Petrus merupakan gambaran bagi hidup kita semua sebagai orang percaya. Kita sering disebut orang percaya, tapi dalam kenyataannya, saudara, kita sering kali hidup sebagai orang-orang yang bimbang. Kita dipenuhi oleh berbagai perbuatan-perbuatan Allah yang besar, tetapi karena keterbatasan kita, keraguan-raguan kita dalam mempercayai karya Allah itu, maka senantiasa ketakutan itu muncul di tengah hidup kita semua. Nah, saudara, menarik untuk memperhatikan aksi Petrus. Apakah Petrus ini ketika ingin mengecek Tuhan Yesus, dia adalah seorang yang nekat, ataukah dia seorang yang percaya, saudara? Tapi kepercayaannya itu tidak konsisten. Nah, saudara, saya ingin berbagi kepada kita semua, sungguhnya Petrus sudah berusaha untuk percaya, tapi memang percaya secara konsisten, mau mempercayai hidup kepada Tuhan itu tidaklah mudah. Sebab harus menghadapi tantangan yang nyata di dalam hidupnya. Nah, saudara, kalau orang yang percaya itu pasti mengandalkan iman mereka, memikirkan secara jernih, ada perencanaan. Tetapi orang yang nekat, saudara, sesungguhnya adalah orang yang takut. Tidak menggunakan iman, pemikirannya tidak jernih, dan juga tanpa perencanaan. Nah, saudara, saya kira kita tidak bisa memilih apakah Petrus berada dalam tahap percaya maupun nekat. Tetapi kita bisa melihat bahwa Petrus berusaha untuk percaya, namun untuk mempercayai Petrus tidak bisa dengan mudah dan juga berhasil atasnya, saudara. Jadi, saudara, apa yang dialami oleh Petrus sesungguhnya adalah dia mengalami fluktuasi iman. Saudara, iman kita itu bisa memudar. Kalau kita tidak rawat, saudara, iman kita itu bisa menjadi kerdil, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Apalagi kalau kehidupan kita berfokus pada ketakutan kita. Kita tidak akan mampu melangkah, kita tidak akan mampu menjadi orang-orang dipakai oleh Tuhan, saudara. Dan kita melihat bahwa iman Petrus menjadi ciut ketika dia mengalami fenomena alam yang dahsyat. Dia mengalami sendiri di mana kekuatan alam itu meniup ke dalam dirinya. Dan saudara, secara manusiawi, Petrus secara tidak sadar mengabaikan Yesus yang ada di depannya. Jadi, saudara, ketika fokus kita bergeser kepada ketakutan kita, sungguhnya kita mengabaikan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang menyebabkan orang-orang bisa ragu akan Tuhan. Nah, saudara, kita perlu kembali menyadari bahwa sesungguhnya penulis Injil Matius hendak menyampaikan beberapa hal, saudara. Bahwa sesungguhnya di dalam bacaan yang kita baca saat ini, bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam. Dialah Sang Pencipta. Dialah Anak Allah yang Maha Tinggi, yang hadir dalam keadaan apapun. Dia bisa menghampiri kita. Kehadiran Allah Bapa terwakili di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi, saudara, di sini penulis Injil Matius tidak hanya mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dengan ucapan saja,
tetapi melalui kesaksiannya di dalam tulisan ini bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Jadi saudara, bukti yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan ini agar membuat hidup kita semakin percaya kepada Allah adalah tiada lain kesaksian kitab suci. Kesaksian kitab suci ini benar adanya karena merupakan kesaksian orang-orang beriman, yaitu kesaksian dari penggalan kehidupan para murid bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita melihat melalui kisah ini bahwa kuasa Allah akan dapat mengatasi sesuatu hal yang tidak mungkin sekalipun. Saudara, bagi sebagian manusia menghadapi hebatnya kekuatan alam, secanggih-canggihnya manusia, sehebat-hebatnya manusia tidak mampu mengatasi kekuatan alam. Tapi kita melihat dalam kesaksian Injil Matius ini, Yesus mampu meredakan segala persoalan yang terwujud dari angin sakal yang begitu mengombang-ambingkan perahu para murid ini. Nah, saudara, kalau perahu itu kita simbolkan, kita maknai sebagai kehidupan kita, sesungguhnya kehidupan kita juga mudah untuk diombang-ambingkan oleh pergumulan kita. Kita harus percaya bahwa Yesus mampu meredakan segala pergumulan kita. Tuhan Yesus mampu dengan kuasa-Nya memberikan jalan yang nampaknya mustahil tetapi menjadi mungkin, saudara. Dan di dalam perkara iman, saudara, kita sebagai orang Kristen memang hidup oleh karena percaya. Artinya kepercayaan itulah yang menolong kita untuk bisa melihat bahwa Allah bekerja nyata dalam kehidupan kita semua. Nah, saudara, perenungan kita saat ini juga mengajak kita, kenapa sih kita seringkali sulit untuk mempercayai Allah? Nah, saudara, paling tidak ada 4 poin yang ingin saya bagikan, saudara. Yaitu, saudara, kita sulit mempercayai Allah dan pimpinannya adalah kita masih dikuasai oleh rasa takut. Fokus kita tidak kepada Allah, tetapi kepada masalah kita. Kita melihat masalah kita jauh lebih besar daripada Allah, padahal Allah ya itulah yang jauh lebih besar dari segala masalah kita. Kita tidak menganggap lagi Allah itu mampu menyelesaikan masalah kita. Allah seolah-olah, poin yang kedua, saudara, tidak ada. Kita hidup di bawah anugerah Allah, tapi ironisnya orang percaya seringkali merasa bimbang dan hidup seolah-olah Allah tidak ada. Nah, yang ketiga, saudara, bahwa kenapa kita sulit percaya? Karena kita lebih percaya kepada pengalaman kita. Kita lebih percaya kepada pemikiran kita sendiri. Kita lebih percaya pada masa lalu kita ketimbang janji Allah yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Perbuatan-perbuatannya yang besar dalam hidup kita yang sudah dilakukannya. Sehingga pada akhirnya, saudara, kita menjadi manusia gua, manusia yang tidak bisa melihat secara jernih dan utuh akan betapa besarnya perbuatan Allah dalam kehidupan kita semua. Dan yang terakhir, saudara, adalah kenapa kita sulit mempercayai? Karena sampai kapanpun, saudara, manusia tidak mengetahui apa yang akan dialaminya di masa yang akan datang. Saudara, mempercayai kehidupan kita membutuhkan langkah iman, membutuhkan ketekunan kita
untuk berdoa. Kita melihat bahwa Yesus senantiasa berdoa kepada Sang Bapa. Sehingga Yesus senantiasa boleh dikuatkan, boleh dipimpin oleh Tuhan. Boleh tetap berada dalam rencananya di dalam penyelamatan umat manusia. Nah, saudara, dikala kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, doa merupakan hal yang penting supaya Tuhan terus mengubah kita, terus menguatkan kita berada di jalannya. Tanpa kehidupan doa yang baik, saudara, sesungguhnya iman kita akan mudah terombang-ambing. Jadi saudara yang terkasih, dan juga untuk calon-calon penatua yang akan diteguhkan saat ini menjadi penatua yang baru, saudara sekalian pun berada di posisi seperti para murid, di mana saudara dipanggil dalam kehidupan yang tidak tahu akan terjadi apa. Tapi paling tidak saudara sudah jelas akan panggilan dan juga tanggung jawab saudara, yaitu sebagai pemimpin gereja dalam memenuhi panggilan spiritualitas dari Tuhan Yesus yang akan memperlengkapi saudara menjadi berkat, menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi. Nah, saudara, itu tidaklah mudah, tapi sikap percaya dan mempercaya hidup kepada Tuhan itu adalah sebuah langkah iman yang harus kita ambil. Dan hati-hatilah akan yang namanya ketakutan. Karena ketakutan membuat seseorang menjadi lumpuh dan tidak menghasilkan karya yang memuliakan Allah. Selamat bagi kita semua yang nantinya akan meneguhkan 4 orang penatua yang baru. Dan kalau sudah diteguhkan, selamat melayani dengan sepenuh hati, segenap hati, melayani jemaat Tuhan di GKI Gayung Sari ini. Dan juga kita semua jemaat Tuhan, kita juga mau belajar untuk terus percaya dan mempercayai kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Dialah satu-satunya pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia
sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Allah Bapa Surgawi yang Maha Murah, kami mengucap syukur kepadamu. Sebab dalam rangka Engkau menjalankan misi ke tengah dunia ini, Engkau telah memanggil jemaat Tuhan di dalam diri calon penatua ya Bapa. Bersama-sama Engkau panggil dalam sebuah panggilan yang kudus untuk menjadi para pemimpin gereja Tuhan. Di dalam mereka Engkau mengutus mereka ya Bapa untuk boleh menggembalakan jemaat Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa juga akan menyertai dan memperlengkapi mereka semua di dalam menjalankan tugas dan peran serta menjadi bagian dari gereja yang berkarya bagi dunia. Kami pun bersyukur ya Tuhan, karena saat ini kami pun boleh melaksanakan kebaktian dalam rangka peneguhan penatua. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon anugerah Tuhan yang menyertai pelaksanaan kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Segenap jemaat yang terkasih, kita akan masuki penyataan kesediaan calon. Saudara-saudara calon penatua, saudara-saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Oleh sebab itu, saya akan menanyakan kesediaan saudara semua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Agung Riswati? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Kristianti Galuwilis? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Petrus Joheri Toto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Yonatan Istiwibowo? Ya, saya percaya dan bersedia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji Tuhan, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Segenap jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama akan memanjatkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh belajar untuk percaya dan juga mempercayai kehidupan kami hanya dalam pimpinan tangan-Mu saja ya Bapa. Walaupun kami harus menghadapi perjalanan kehidupan dan juga panggilan yang harus kami penuhi, dan juga berbagai macam godaan dan juga rasa takut yang senantiasa menghadang kami, tetapi kami bisa terus berjalan dan memuliakan Tuhan. Bapa, kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan, terutama untuk keadaan dunia ini, di mana pandemi Tuhan masih terus memberikan pengaruh, dampak jangka panjang kepada kehidupan kami. Ya Tuhan, Kau yang memberkati setiap negara, menyertai setiap pemerintahan, termasuk juga pemerintahan Indonesia ya Bapa, di dalam menyikapi pengaruh pandemi yang masih berlanjut hingga sekarang. Kiranya hikmat Tuhan yang boleh menyertai, sehingga dalam penanganan pandemi ini boleh terjadi tepat guna, dan juga Engkau yang boleh menolong setiap orang-orang yang dalam hal ini ya Tuhan, tenaga medis dan juga orang-orang yang berusaha untuk menemukan penangkal virus pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan jalan keluar, sehingga ketika pandemi ini dapat ditangani kembali, akan ada pemulihan bagi seluruh kehidupan di dunia, meskipun juga itu ya Tuhan tidak mudah untuk ditempuh, tapi biarlah kami mempercayakan ini kepada Tuhan. Ya Bapa dalam surga, juga kami Tuhan berdoa untuk masyarakat kami di Indonesia ya Bapa, biarlah mereka boleh semakin sadar akan kepedulian menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, sehingga mereka bisa semakin meminimalisasi Tuhan dampak pandemi yang ada. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di dalam pelaksanaan kegiatan kami selaku gereja yang sudah mulai berganti secara online ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau berkati kami, kiranya hikmat yang menolong kami untuk semakin kreatif di dalam melakukan pelayanan-pelayanan kami melalui online, dan juga kami tidak berhenti di tengah keterbatasan kami di tengah pandemi ini ya Bapa. Kami boleh semakin memancarkan sinar kasih Tuhan. Ya Bapa, juga kami berdoa ya Bapa, kami bersyukur karena saat ini ya Bapa, Engkau telah memanggil, sekaligus kesempatan yang indah ini Engkau telah meneguhkan penatua yang baru ya Bapa, ke dalam panggilan sebagai tanggung jawab
atas perkembangan jemaat-Mu di GKI Gayung Sari ini ya Bapa. Tuhan yang kiranya menyertai perjalanan pelayanan ya Bapa, penatua-penatua yang baru ini. Kiranya hikmat Tuhan, kuasa dari Allah senantiasa memperlengkapi mereka. Dan juga untuk para penatua yang telah mengakhiri jabatannya ya Bapa, bila Tuhan juga tetap menyertai, meskipun mereka tidak lagi menjabat sebagai penatua, tapi mereka dengan terus setia di dalam melayani Tuhan di tengah kehidupannya. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan, kebaktian, pemberkatan dan peneguhan pernikahan atas Saudara Rabindra Gustaf dan Saudari Deborah Ellen Palijama ya Tuhan, yang akan dilaksanakan di GKI Lebak Jaya, yang akan dipimpin oleh Pendeta Yudi Kristanto pada pukul jam 2 siang yang akan datang. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan yang dijumpai oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit ya Bapa, yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang mengalami kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit ya Bapa. Ya Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan yang senantiasa memulihkan dengan kuasa-Mu. Tuhan yang menjamah tubuh mereka, Tuhan yang berbelas kasih kepada setiap mereka ya Bapa, sehingga mereka senantiasa boleh memiliki pengharapan yang baru, dan juga mereka diperkenankan untuk mengalami segala kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang rentan akan bahaya COVID-19 ya Tuhan. Biarlah kami memohon kepadamu, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang boleh memagari dengan kuasa-Mu, sehingga mereka senantiasa Engkau anugerahi kesehatan dalam kehidupan mereka. Juga untuk pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan dalam masalah rumah tangga, keluarga kami, pekerjaan kami, perekonomian kami ya Tuhan, pelayanan kami, kehidupan sosial kami ya Tuhan. Sungguh begitu banyak hal-hal yang harus kami hadapi dan juga kami penuhi ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami, agar rasa takut tidaklah menghalangi kami, tetapi senantiasa kepercayaan kami Tuhan kepadamu, itulah yang menolong kami untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan juga kami memanjatkan dan menyerahkan segala doa permohonan kami, doa-doa syafaat kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan mengingat nas yang terambil dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat melalui transfer ke rekening gereja yang baru, yaitu BCA cabang Diponegoro, nomor rekening 258-369-2011 atas nama GKI Gayung Sari, atau scan QRIS yang tertera, dan dapat juga menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Untuk bukti transfer juga tetap harus diberikan kepada admin kantor gereja. Mari jemaat yang terkasih, dengan bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah online ini dengan menaikkan pujian dari NKB 154 bait 1 dan 3, Setialah, Setialah. Segenap jemaat yang terkasih, tetap setialah dalam mengikuti jalan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan percayalah senantiasa Dia selalu menyertai kita di dalam kita melangkah di dalam hidup ini. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, ada beberapa warta lisan yang akan disampaikan dalam minggu ini. Yang pertama, persekutuan doa pagi online
Akan diadakan tiap hari Selasa pada pukul 6 sampai pukul setengah 7 pagi. Yang kedua, pemahaman Alkitab berseri yang diadakan malam nanti pada pukul 7 dibawakan oleh Pendeta Boy Simon Booster dengan tema bagaimana menemukan sukacita di tengah-tengah pandemi. Diharapkan kita semua dapat mengikuti pemahaman Alkitab berseri ini. Kemudian beberapa ucapan yang disampaikan yaitu ucapan selamat. Kami Majelis Jemaat GKI Gayung Sari mengucapkan selamat melayani kepada Bapak Ibu Penatua yang baru, yaitu Ibu Penatua Agung Riswati, Ibu Penatua Krisdianti Galuh Wilis, Bapak Penatua Petrus Juheri Toto, Bapak Penatua Yonatan Isti Wibowo. Selamat melayani di Jemaat GKI Gayung Sari dan lingkup yang lebih luas. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara Penatua yang telah mengakhiri masa jabatannya, kepada Bapak Kristiawan Widodo, Bapak Yohan Setiawan, Bapak Kurniawan Raharjo, dan Saudari Presilia Lasirosa. Tetaplah berkarya bagi Tuhan. Yang ketiga, selamat menempuh hidup baru kepada Saudara Rabindra Gustaf dan Saudari Deborah Ellen Paliyama, di mana hari ini tanggal 9 Agustus 2020 akan diberkati di GKI Lebak Jaya oleh Pendeta Yudi Kristanto. Kami Majelis Jemaat GKI Gayung Sari mengucapkan selamat berbahagia. Yang keempat, kami mengucapkan selamat atas kelahiran anak pertama dari Bapak Diki dan Ibu Marsya tanggal 30 Juli 2020, seorang putri bernama Alvena Kristabel Budi. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta lisan minggu ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana